أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin sudah kita bahas sekilas tentang pasal 6 yang menggoda manusia secara eksternal, baik yang berbentuk iblis, berbentuk syaitan, berbentuk bangsa jin. Tadi di dalam sholat disebutkan bacaan surat Al-Asr, la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah, ashabul jannah humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Terima kasih. Jadi tidak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka itu apa? Siapa aja yang menghuni? Kalau penduduk neraka kan jelas. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum udhunun la yasma'u nabiha ulaika kal an'am balhum adall. Kalau iblis dan setan sudah pasti menjadi penghuni neraka. Tapi selain iblis dan setan, ada juga yang menjadi penghuni neraka, yaitu bangsa jin dan manusia. Syarat untuk masuk neraka apa? Ada syarat masuk neraka. Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah mau ingat kepada Allah. Hatinya keras bagaikan batu. Hatinya tidak mau berzikir. Hatinya tidak mau menghadirkan Allah. Hatinya tidak mau tunduk taat patuh kepada Allah. Hatinya tergoda oleh bisikan rayuan iblis, setan maupun bangsa jin. Alladzi yuwaswisu fi, yang menggoda manusia dari sudur hati sanubari, minal jin, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau ada manusia yang punya sifat seperti bangsa jin, tidak mau tunduk taat patuh kepada Allah, ya, dan juga dia selalu aku teh aja deh, teh aja, kopi kagak. Ya. Jadi yang menggoda manusia dari hati sanubari manusia yang berbentuk bangsa jin dan manusia. Apa sih bedanya iblis, setan dengan jin? Ya. Bedanya iblis, setan dengan jin. Iblis berasal dari kata bahasa Arab balasa, ya, iblisun, yang artinya secara harfiah iblis itu adalah makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Ya, itu secara bahasa. Ya, secara bahasa artinya adalah putus asa. Kalau ada manusia, ada orang, ada jiwa yang mudah putus asa, dia termakan rayuan bisikan iblis. Karena iblis itu mudah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Syaitan berasal dari kata syaitona, yang artinya secara bahasa menjauh atau menyimpang. Menjauh atau menyimpang. Kalau andai kata ada manusia yang menyimpang secara syariat, berarti tergoda oleh bujukan rayuan
syaitan. Syaitan itu artinya menjauh atau menyimpang, menjauh dari Allah, menjauh dari zikrullah, menjauh dari ibadah-ibadah yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa syaitan. Adapun secara bahasa jin berasal dari kata jannah yang berarti maknanya secara harfiah tersembunyi atau tidak terlihat. Ya. Jannah, jin itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu jannah artinya tersembunyi atau tidak terlihat. Ya. Bangsa jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Ya, banyak yang muslimnya, tapi banyak pula yang kafirnya. Ya. Sehingga kalau andai kata ada orang yang kerasukan jin ya, dari bangsa kafir, pastinya dia tidak mau tunduk taat patuh kepada Allah dan tidak mau melakukan perintah-perintah Allah. Wah, susah banget disuruh sholat. Susah disuruh sholat, ya, disuruh baca Quran, apalagi disuruh puasa Ramadan. Ya. Karena apa? Tadi dia sudah kerasukan jin, bukan hanya kerasukan jin secara lahiriah, secara batiniah pun dia sudah tahu tidak mau mendekat kepada Allah. Hatinya tersembunyi dan tertutup dari rahmat Allah. Nah, bagaimana cara untuk membentengi diri kita dari godaan-godaan iblis, syaitan, dan bangsa jin? Dan tadi telah dinyatakan bahwasanya penduduk neraka kebanyakan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Kalau bangsa iblis sudah pasti, kalau bangsa syaitan sudah pasti. Karena apa? Aba wastakbaro. Terplesetnya iblis karena aba wastakbaro sewaktu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sewaktu iblis diperintahkan oleh Allah, wahai iblis, tunduk taat patuhlah engkau kepada Adam, bukannya menyembah kepada Adam, tapi tunduk taat patuh kepada Adam. Fasajadu, semuanya malaikat yang diperintahkan oleh Allah sujud. Illa iblis aba wastak, esensi iblis aba. Aba itu enggan mengikuti perintah Allah. Yang kedua istikbar, sombong. Karena sombong itu bukan pakaian makhluk. Sombong itu pakaian Allah. Di dalam Asmaul Husna Al-Mutakabir itu sifat jalalnya Allah yang memang yang boleh memakai sifatnya itu hanya Allah. Manusia tidak boleh, tapi manusia bisa menggunakan sifatnya Allah yang lain yang berupa jamal. Ada jamal, ada jalal. Jalal itu kegagahan Allah. Al-Mutakabir yang maha sombong, Al-Qahar yang maha memaksa. Yang boleh hanya Al-Hadi yang maha memberikan hidayah. Manusia tidak boleh menggunakan pakaian jalalnya Allah. Yang boleh kita gunakan sifat jamal. Apa itu sifat jamal? Tadi yang kita baca, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau semakin kita mendekat kepada Allah, semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin banyak mengingat Allah, maka akan diberikan sifat ya latif di dalam diri kita, sifat jamalnya Allah di dalam diri kita. Yang tadi mudah emosional, ya, yang tadi mudah marah, diberikan sifat sombong oleh Allah. Yang tadi perkataannya cetus, yang tadi ungkapannya itu menyakiti orang, yang tadi perbuatan dan tingkah lakunya membuat orang kesal. Sewaktu dia banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah, banyak mendekat kepada Allah, Allah berikan sifat jamalnya Allah berupa ya latif, sehingga tutur katanya lembut,
tingkah lakunya tidak melukai perasaan orang, sifat sabarnya ada dalam diri kita, ada sifat tawakalnya, ada sifat lagi syukurnya, ya. Itu sifat-sifat jamalnya Allah yang Allah berikan bagi mereka yang ingin mendekat kepada Allah. Ya. Dan alat untuk yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi. Syarat ingin menjadi penghuni neraka, ya silakan, itu kan pilihan. Penghuni surga dan penghuni neraka itu pilihan. Kalau bapak-bapak ingin menjadi ahli neraka, ya silakan memilih maksiat, silakan berteman dengan syaitan, silakan berhubungan dengan iblis, silakan akan menjadi budak bangsa jin. Ya, kalau andai kata ingin memilih neraka, kalau andai kata ingin memilih surga, silakan. Ya, bentengi diri dari gangguan syaitan, iblis maupun bangsa jin. Bagaimana mendekat kepada Allah? Caranya untuk membentengi diri dari godaan syaitan, iblis dan jin, yang pertama dengan istighfar. Kita zikir tadi, zikir jahar, astagfirullahal. Udah dibentengi dulu tuh di awal. Setelah Fatihah, astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim, ya Allah, aku mohon ampun atas segala kesalahanku kepada Engkau Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Penyayang. Al ghafurur rahim. Ya. Baru apalagi yang bisa membentengi diri kita dari bangsa jin, bangsa iblis maupun bangsa syaitan, yaitu dengan membaca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya. Jadi untuk mengusir itu dengan ayat kursi. Tapi permasalahannya, kalau kita membaca ayat kursi, firman-firman Allah, hati kita tidak hadir kepada Allah, apakah akan menjadi mustajabah ayat kursi tersebut? Belum tentu, Pak. Bapak mau ngusir anjing. Ini contoh, Pak. Tapi Bapak nggak kenal sama pemilik anjing. Kira-kira Bapak mau ngusir anjing, gigit-gigit apa enggak? Yang enak Bapak kenal pemilik anjing, Bapak ketok-ketok rumahnya, tolong anjingnya singkirkan. Kira-kira itu anjingnya nurut nggak? Nurut, Pak. Begitupun Pak, Bapak ingin mengusir syaitan, mengusir bangsa jin, mengusir lagi iblis. Ya, tapi Bapak nggak kenal dengan pemilik bangsa jin, pemilik iblis, pemilik syaitan, Bapak nggak akan bisa usir itu. Dekati Allah, sang pemilik. Tapi kalau sudah dekat, ibarat kata Bapak ngusir anjing, udah manggil majikannya, pemiliknya, tulangnya jangan dibawa-bawa. Maksudnya apa, Pak? Kalau udah mau ngusir itu, jangan berbuat dosa lagi. Ibarat tulang jangan dibawa-bawa. Nah ini dosa banyak banget ya. Setan paling pinter, Pak, menggoda manusia. Ya. Paling pinter menggoda manusia. Dulu kita sebelum ditalkin zikir, nggak mengakui diri kita banyak Setelah ditalkin zikir, timbul kesadaran diri kita mengaku diri kita banyak dosa. Sewaktu kita udah istiqomah di dalam amaliyah, merasa diri kita ada keakuan ananiyah. Kita ini ahli tahajud, ananiyah. Nah, iblis itu yang bermain di situ udah halus godaannya. Ananiyah itu ada pengakuan aku lebih baik daripada yang lain. Aku lebih pintar daripada yang lain. Nah, untuk membersihkan dan membentengi dari gangguan-gangguan eksternal yang berbentuk syaitan, iblis maupun jin, dan juga gangguan-gangguan yang ada di dalam internal pengakuan-pengakuan ananiyah, tidak lain dan tidak bukan kalimatnya la ilaha illallah. Makanya tadi zikir mantap tuh. La ilaha illallah. Keras ke dalam. Karena hati itu keras. Hati itu keras. Saking kerasnya, syarat untuk masuk neraka pertama hatinya nggak pernah mengingat
Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, tapi kalbunya tidak mau mengingat Allah. Kalbunya tidak mau mendekat kepada Allah, kalbunya tidak mau berzikir kepada Allah, kalbunya tidak mau tunduk taat patuh dengan beribadah kepada Allah. Walahum ayunun, mereka punya mata tapi matanya tidak mempergunakan melihat ayat-ayat Allah. Matanya tidak mau melihat ayat-ayat firman Allah yang berbentuk Al-Qur'an. Walahum udunun la yasmauna biha, punya telinga tapi telinganya tidak mau mendengar nasihat agama. Mereka itu 3 syarat faktor utama masuk neraka. Yang pertama, buta mata hatinya, buta mata lahirnya, tuli pendengarannya di dalam nasihat-nasihat agama. Itu syarat utama masuk neraka. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Seperti apa, Pak? Binatang punya hati enggak? Ada, Pak. Sambal ati ayam. Punya hati. Manusia punya hati. Minimal berapa hati kita miliki? Makanya ada tulisan kalau nyebrang awas hati harus hudupnya 2. Pertama sodrun, kedua qalbun. Bana itu fi jawfi ibni Adam qasran. Aku bangun istana di dalam rongga dada manusia, rongga anak Adam, sebuah istana. Wabil kasri sodron, di dalam istana ada sodrun, itu lapisan hati yang pertama. Jangan sampai di lapisan hati yang pertama, wabis sodri, di dalam lapisan hati yang pertama ada lapisan yang kedua disebut qalban. Di dalam lapisan hati yang kedua ada fuad, wabil qalbi fuadan. Di dalam lapisan hati yang ketiga fuad, ada lagi lapisan yang keempat disebut syagab. Syagab itu tempatnya cinta, tempatnya rindu kepada Allah, itu di syagab. Wa bi syagab lubban. Di syagab ada lub. Yang kelima, lub la ayatil liulil albab. Itulah tanda-tanda orang yang berpikir, yang memiliki hati lub. Yang keenam, setelah lub, yang keenam adalah sir. Wa bil lubbi sirron. Dan di dalam lub ada lapisan yang keenam disebut sirron. Sirron itu adalah rahasia. Makanya disebut zikir sir, zikir rahasia. Ada sirul asrar, rahasia di dalam rahasia. Wa bi sirri, di dalam rahasia ada aku, kata Allah. Kalau andai kata sudah rahasia, ya antara kita dengan Allah. Rahasia ngapain lagi diungkapkan, ngapain lagi diceritakan. Ada getaran-getaran, ada lintasan-lintasan, ada di situ syagab, ada lagi di situ dumu. Sewaktu kita berzikir mengeluarkan air mata. Nah, itu kan sirron. Wabi sirri ana, kalau andai kata sudah masuk sir, tidak ada lagi makhluk, yang ada hanya Allah. Untuk menembus lapisan-lapisan hati tadi yang digoda semua oleh bangsa jin, bangsa iblis, bangsa syaitan. Di 7 latifat tadi, latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khafi, latifatul akhfal, latifatul nafsi, latifatul qalab. Semuanya akan dimasukkan oleh bangsa jin untuk digoda, diperdaya syaitan minal jinnati wan nas. Kalau andai kata tidak mendekat kepada Allah, alat untuk mendekat, membentengi dari musuh-musuh eksternal dan musuh-musuh internal, dan untuk sampai kepada sir dengan kalimat la ilaha, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Silakan cari referensi kitab-kitabnya. Tidak ada yang lain. Ustadz, saya udah bisa itu dari kecil ngucapin kalimat la ilaha illallah. Sewaktu saya lahir diajarkan ada kalimat la ilaha illallah di situ, benar. Ustadz, saya diajarkan di madrasah la ilaha illallah, benar. Tapi permasalahannya la ilaha illallah yang dibacakan sebelum ditalkin dengan sudah ditalkin berbeda kualitasnya. Berbeda kualitas. Bapak baca nih la ilaha illallah zikir, tapi nggak ditalkin, nggak ditanamkan kalimat tauhid, nggak ditanamkan benih iman oleh guru mursyid, itu berbeda kualitasnya. Karena yang berhak menanamkan itu, memberikan talqin zikir itu bukan
orang sembarangan, tapi orang pilihan yang dipilih dan terpilih oleh Allah disebut guru mursyid. Makanya ditalkin oleh guru mursyid. Sewaktu ditalkin bapak-bapak, ibu-ibu itu, walaupun yang mentalkin itu wakil talkin bernama Pak Kiai misalnya, Wafiuddin, hanya minjem mulut. Hakikatnya guru. Hakikatnya guru. Guru dari mana? Dari gurunya lagi. Siapa? Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad. Punya guru lagi Syekh Tolha. Punya guru lagi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Terus sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai ke baginda Muhammad sallallahu alaihi. Hakikatnya berarti Rasulullah musarsal, tersambung sampai Rasulullah. Sehingga alat itu ditanamkan di dalam kalbu kita, kita ucapkan, ditarik dari bawah pusar. Allah sampai melewati latifatul akhfa. Terus sampai melewati latifatul qalab, sampai melewati latifatul kulla jasad. Yang ini menandakan la-nya itu harfun nafi, meniadakan, mengosongkan. Benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya harfun nafi. Kosongkan, tanggalkan. Fa'la na'laik, lepaskan sandalmu, kata Allah kepada Nabi Musa. Bukan itu, bukan sandalnya Nabi Musa. Tanggalkan jabatan kenabianmu, tanggalkan rumah tanggamu, tanggalkan anakmu, kosongkan semua, jangan dipikirkan. Yang ada hanya Allah. Kalau masih ada itu, berarti masih ada makhluk ilah dalam diri kita. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah. Pada saat kita mengatakan la, nggak ada makhluk udah. La ma'buda, tidak ada yang disembah. La maujuda, tidak ada yang wujud. La ahada, tidak ada yang tunggal. La akbara, tidak ada yang diagung-agungkan. La ahmada, tidak ada yang dipuji. Illallah. Itu harfun nafi, Pak. Makanya sewaktu kita zikir, jangan bawa beban persoalan. Nggak apa-apa, ada masalah. Wajar, manusia ada masalah. Solusi dari masalah adalah la ilaha. Sudah tahu solusinya, tanggalkan dulu masalahnya. Tanggalkan dulu tadi yang kita miliki semuanya, lepaskan. Nanti kalau sudah selesai, baru pikirkan lagi. Nah, ini namanya tahalli. Kosongkan dulu. Kalau gelas kosong, Bapak mau isi apa aja bisa terisi nggak, Pak? Tapi kalau udah penuh, udah ada isinya, nggak mau dia diisi, Pak. Benar nggak, Pak? Bapak ngaku punya ilmu di hadapan Allah. Allah mau ngasih ilmu nggak ke Bapak? Orang udah punya, ngaku kan? Orang ngaku nggak punya dosa di hadapan Allah, diampuni nggak dosa dia? Bahkan ditambahkan dosa. Ini rumus. Mau dihapus dosa kita, mengaku diri kita banyak dosa. Nabi Adam maksum, Pak, dipelihara keimanannya. Nabi Nuh maksum. Nabi Yunus dipelihara, semua nabi itu dipelihara keimanannya. Dia tidak akan berbuat maksiat. Nabi. Tapi apa yang dimunajatkan oleh Nabi Adam? Rabbana zolamna ampu wa ilam taghfir. Apa maknanya? Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya aku termasuk hambamu yang selalu berbuat zolim dan dosa. Pada seorang nabi yang maksum. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau engkau tidak ampuni dosaku, aku termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Yunus masuk di dalam perut ikan paus. Apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illaan subhanaka ini. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku makhlukmu yang selalu berbuat
zalim dan dosa. Sekiranya Nabi Yunus tidak melakukan dan tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sampai saat ini Nabi Yunus masih berada dalam pertikan paus. Pinter Pak begitu. Pinter Pak. Orang yang ngaku banyak dosa, maka Allah akan ampuni dosanya dan Allah angkat derajat martabat. Tapi kalau andai kata ada manusia yang nggak mau minta ampun, yang nggak mau tunduk taat patuh kepada Allah, yang nggak mengakui kesalahan dan kehilafannya, Allah tambahkan itu dosa. Allah tambahkan itu dosa. Makanya setan iblis ini tuh nggak berani sama orang yang minta ampun. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan juga nggak mau dengan apa namanya orang-orang yang sering meminta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata setan, CS gue ini banyak dosa dia. Ngaku banyak dosa CS gue, nggak usah diganggu lagi. CS. kata setan. Ya. Kalau orang yang nggak mau memohon ampun kepada Allah, nggak mau berzikir kepada Allah, maka hatinya keras. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Makanya kalau andai kata ada anak kecil orang tua yang susah dibilangin, disebut batu. Kepala batu. Kepala batu, Pak. Bahkan mereka seperti binatang, kerjanya hardol dia. Dahar, odol, kulit, makan, main, sama buang air. Ya. Kita lanjutkan Pak. Untuk membentengi itu musuh internal dan eksternal, pertama tarikan la-nya ditarik dari bawah pusar la sampai ke latifatul akhfa, sampai latifatul qalab, latifatul nafsi, latifatul qalab. Ilaha sampai latifatul ruhi, sampai latifatul khafi. Illallah sampai latifatul sirri, dan ditembuskan ke latifatul qalbi. Karena itu 7 lubang, 7 latifah atau 7 apa ya namanya cakra. Kalau bahasa Indonesia cakra ya. 7 cakra yang akan dimasuki oleh musuh eksternal. Inna syaiton aduwwum mubin, bahwa setan itu musuh yang nyata. Ada a'dha'ika alladzi baina jambaika, perangi musuhmu yang mana yang terdapat di antara 2 rongga dadamu. Di rongga dada ini sering dimasuki oleh syaitan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan bentengi dengan kalimat la sampai ke belakang. Ilaha membentengi dari serangan sebelah kanan. Ilallah bentengi dari serangan sebelah kiri. La-nya adalah dikosongkan, ditakhallikan, ditanggalkan semuanya. Ilaha, tiada yang disembah, tiada yang dipuja, tiada yang diinginkan, tiada yang dicintai, tiada yang dipuja, dipuji, tiada yang dibesar-besarkan. Illallah, tancapkan, tanamkan, kuatkan, kokohkan dengan isbat. Illallah, hanya Allah. Kalau sudah ada pemilik di situ, illallah, disambung dengan zikir tak. Kalau andai kata itu ada jin di dalam diri kita, keluar Pak. Karena kita manggil pemilik. Sewaktu Bapak ngomong la ilaha illallah itu manggil pemilik. La ilaha illallah. Kalau sekiranya pemilik setan, pemilik iblis, pemilik jin ada, mereka mau tinggal di dalam kalbu kita? Gak mau Pak. Dulu saya kecil menjelang maghrib, orang tua ngomong gini, jangan di pintu, jangan keluar, jangan main ke rumah kosong, karena menjelang maghrib itu banyak setan. Ya, ternyata setan yang keluar banyak, tapi banyak juga setan yang dalam kalbu. Ya, kita lanjutkan.
La fi wasatil badani tahta surrah ila dimag fi rasi wa qali kalimati ilaha fil katifil aiman summa qala kalimati illallah fi katifil aisar. Tadi yang saya bilang, la itu untuk membentengi dari depan dan dari belakang, ilaha membentengi dari kanan, illallah membentengi dari kiri. Hadhihi hisnukum minasyaitan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah hisnun minasyaitan. Nah, inilah benteng untuk godaan syaitan. Nabi SAW bersabda, zikrullah, zikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah adalah hisnun, benteng minasyaitan, dari godaan syaitan. Wa'lam anna aula ma yusta'anu bihi ala muharabati syaitan wa daf'ihi kalimatul ikhlas wa zikrul mar'i rabbahu azza wa jalla kama qala hakiyan ar-rabbihi azza wa jalla annahu qala la ilaha illallah hisni faman qala dakhala hisni wa man dakhala hisni faqad umina min adabi. Ketahuilah, alat paling utama yang digunakan untuk memerangi syaitan, memerangi iblis, memerangi jin dan menolak godaannya adalah kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana Rasul bersabda, la ilaha illallah hisnun, adalah bentengku. La ilallah adalah benteng dariku. Siapa yang masuk bentengku, kata Allah, ia akan selamat dari azabku dan selamat dari gangguan makhluk. Jadi kalau kita la ilaha illallah, aman Pak dari gangguan makhluknya Allah dan aman dari azab Allah. Wa qala ta'ala innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi zikir itu menyadarkan kita dari perbuatan yang kita perbuat, seperti perbuatan maksiat dan kezaliman. Dengan zikir kita akan sadar diri, Pak. Ya. Karena apa? Semakin banyak kita bermunajat kepada Allah, semakin kita merasa diri kita kecil, semakin merasa diri kita lemah, semakin merasa diri kita banyak dosa, semakin merasa bahwa kita ini makhluk yang paling zalim, sehingga dengan kesalahan dan kezaliman kita semakin mendekat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, banyak mengingat Allah. Jangan semakin banyak salah, semakin mendekat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah bukan menjauh, Pak. Orang yang takut kepada Allah semakin mendekat. Tapi kalau orang punya salah kepada manusia, takut kepada manusia, semakin menjauh. Kalau Bapak punya hutang, mau nggak datang ke rumah Ustadz Asep, misalnya utangi mau Ustadz Asep, nggak mau, lewat rumah Asep aja takut, kita takut takut ditagih. Tapi kalau andai kata kita banyak salah kepada Allah, takut kepada Allah, bukan menjauh tapi mendekat. Alat untuk mendekat adalah la ilaha illallah. Wa bihi yazulu anhal ghita wad dulma warain wal ghafla wa bihi tankashiful qurab. Adalah dengan zikir kepada Allah, dengan kebeningan hati, ya. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi suci, hati akan menjadi bersih, hati akan menjadi bening. Ya. Hati yang pekat maka akan mengeluarkan cahaya. Ragu dan lalai hati akan sirna. Kalau ada keraguan, ada kelalaian, ada kealpaan, itu akan sirna. Yang tadi malas ibadah malam, jadi semangat. Yang tadi malas ibadah sholat fardu, sekarang semakin semangat. Yang dulu nggak pernah berzikir, setiap sholat zikirnya 165 kali. Yang tadi juga malas untuk khotaman, setiap pekan dia mengerjakan zikir istighosah atau khotaman. Jadi zikir itu memperkuat ruhaniyah. Karena kata Bangki Rasulullah, iman itu kadang naik, kadang turun. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha, perbaiki, benahi imanmu yang kadang turun, kadang naik dengan kalimat la ilaha. Pasti dengan kalimat itu imanmu akan
meningkat. Sekarang Bapak rasakan nggak meningkat nih ibadahnya? Insya Allah. Dulu yang memperkenalkan siapa Bapak dengan Allah? Guru umur? Laula murabbi la arabtu rabbi. Tanpa guru Bapak nggak akan kenal Allah. Maka banyak-banyaklah berterima kasih kepada guru. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia banyak berterima kasih kepada manusia. Siapa? Makanya jangan disalahkan kalau andai kata ada orang mendapatkan kebahagiaan atau diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Dia ngomong Pak begini, dengan barokah dan karomah Abah Anom, semoga Allah angkat ujian ini. Al-Fatihah. Boleh nggak? Boleh Pak. Itu kan sebagai rasa terima kasih kita kepada guru. Boleh Pak. Kan tadi dalilnya. Abah, saya mau misalnya mau ke Cikarang. Semoga hati ini selalu berzikir kepada Allah dengan bimbingan guru. Dengan barokah dan karomah Abah Anom Al-Fatihah. Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh Pak. Tambahan dalil yang lain. Kun ma'allah wa ilam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah wa yasilu ilallah. Di dalam hadis qudsi. Udah jam 19:04 Pak. Sedikit lagi ya. Tambahan. Kun ma'allah, dekati aku, cintai aku. Ini kata Allah Pak. Kenali aku. Wa ilam takun ma'allah, kalau engkau belum bisa bersamaku, kalau engkau belum bisa dekat kepadaku, kalau engkau belum bisa cinta kepadaku, kalau engkau belum bisa kenali aku, kalau engkau belum bisa mencintai aku dan dekat kepadaku serta bersamaku, dekati orang yang sudah kenal, dekati orang yang sudah cinta, dekati orang yang sudah mahabbah kepada Allah. Siapa Pak? Guru Pak. Guru itu sudah menjadi kekasih Allah, disebut aulia Allah. Disebut wali Allah. Tandanya orang yang dicintai, tandanya orang yang dikenal, tandanya orang yang menjadi kekasihnya Allah, dia banyak memuji nama Allah. Bahkan hatinya tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Kata Imam Ghazali, dosa yang paling besar adalah jika lupa sedetik pun kepada Allah. Kita lupanya sedetik apa sejam? Sejam apa 2 jam? 2 jam apa 3 jam? Berjam-jam kita lupa kepada Allah. Padahal sudah diberikan zikir hobi. Itu tuh pinternya setan Pak. Itu tuh lihainya iblis. Itu yang jagonya bangsa jin Pak. Untuk menggoda manusia. Kalau kita enggak robito, enggak mendekatkan ruhani kita dan mengeratkan ruhani kita kepada guru, kalah terus kita berperang sama mereka Pak. Sekarang aja kalah terus. Kalah terus. Kalah lagi. Padahal sudah ada alatnya. Adnu syayatinakum. Berbuatlah setan, iblis, jin merana, terbakar, sakit dengan kalimat la ilaha. Alatnya kita tahu Pak. Tapi alatnya nggak pernah pergunakannya pas sedang sholat. Alat yang kedua zikir Oke, alat pertama kita gunakan. Alat keduanya kita banyak goflah, banyak lupa. Baginda Rasulullah SAW, ainuhu qad naisat wa qalbuhu lam yanam. Matanya sudah terpejam, matanya sudah tertidur, hatinya tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Hatinya selalu zikir hobi. Makanya melatih zikir hobi setelah tahajud, tawajuh. Ya minimal 1 jam. Ya 1 jam juga pas bangun udah berasa sakit leher Pak ya. Itu pantat udah berasa pegel. Nggak apa-apa, itu namanya latihan Pak. Kalau andai kata lagi belajar kan wajar kalau kepleset, ya kan? Seperti orang anak kecil belajar jalan, banyak jatuh. Nggak apa-apa Pak, kita juga banyak jatuh lagi belajar. Namanya kelasnya mubtadi. Ya, kelas mubtadi baru belajar. Sama Pak, saya juga baru belajar.
Ya belajar bersama-sama Pak ya. Itu saja kajian pada malam hari ini tentang musuh kita yang berbentuk syaitan, iblis maupun bangsa jin. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita terus dapat membentengi diri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan asbab kalimat itu kita akan terhindar dari gangguan, tipuan, rayuan iblis, syaitan maupun bangsa jin. Dan dengan itu alat untuk memanggil sang pemilik sehingga makhluk yang ada dalam diri kita diusir oleh sang pemilik. Dan itu pun alat untuk membentengi diri kita dari gangguan makhluk dan alat untuk dihindarkan dari siksaan Allah di hari akhir. Dan dengan asbab kalimat la ilaha illallah sebagai kunci dari sebuah surga. Man qala la ilaha illallah, barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya dawamkan, kokohkan, istiqomahkan kalimat tersebut sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan selalu terbentengi dari gangguan, rayuan, tipuan musuh kita yang berbentuk iblis, syaitan maupun bangsa jin. Mudah-mudahan kajian malam hari ini dapat bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kurang khilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yasir wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi